I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan atau mengupas tuntas mengenai 5 fungsi-fungsi manajemen. Adapun yang pertama yaitu perencanaan. Di sini saya ingin merencanakan usaha yaitu kombucha Natura Brew. Pertama-tama perlu saya jelaskan dulu apa itu sih kombucha Natura Brew. Adalah minuman fermentasi yang berbasis teh hitam, bunga telang, dan sari apel alami. Produk ini terinspirasi dari kesuksesan PT Indo Kombucha Indonesia dengan konsep rasa lokal, kemasan ramah lingkungan, dan cita rasa ringan menyegarkan. Biarpun bukan cuma menyegarkan tapi juga menyehatkan. Adapun tujuan usahanya yaitu yang pertama mengembangkan minuman fermentasi sehat berbahan alami. Itu yang pertama. Yang kedua, menciptakan inovasi rasa teh hitam telang apel. Yang ketiga yaitu menumbuhkan gaya hidup sehat di masyarakat ataupun di kalangan remaja. Terus yang terakhir yaitu meningkatkan ekonomi melalui usaha mikro berkelanjutan. Adapun struktur perencanaannya yaitu yang pertama nama usaha yaitu kombucha atau Natura Brew. Yang kedua, jenis usahanya yaitu produksi minuman fermentasi alami. Yang ketiga, lokasi produksi yaitu nanti akan berlokasi di area kampus atau di perkotaan. Terus yang keempat yaitu kapasitas awal 400 botol per bulan. Yang kelima yaitu SDM sumber daya manusia 4 orang. Yang pertama produksi, yang kedua quality control, yang keempat promosi, yang ketiga promosi, dan yang terakhir yaitu keuangan. Adapun modal awal yang kita tentukan yaitu 15 juta rupiah. Adapun analisis pasar yang kami cantumkan di sini yaitu yang pertama targetnya yaitu remaja dewasa dari umur 18 sampai 40 tahun. Tren ini meningkatkan minuman probiotik alami. Probiotik itu yaitu untuk kesehatan tubuh. Terus yang ketiga, keunggulannya yaitu warna alami tanpa pengawet. Yang keempat, distribusinya yaitu secara online di kafe sehat terutama, dan event kampus maupun di luar kampus. Adapun proses produksinya yaitu yang pertama penyeduhan teh hitam, yang kedua penambahan gula dan pendingin, yang ketiga inokulasi kultur Scooby, dan yang keempat fermentasi primer 7-10 hari, yang kelima penambahan bunga telang dan sari apel. Terus yang keenam fermentasi sekunder 2-3 hari, yang ketujuh penyaringan dan pengemasan, dan yang terakhir yaitu quality control dan labeling. Di sini ada pun proyeksi keuangannya yaitu yang modal awalnya 15 juta. Kami jual per botolnya yaitu 25.000 karena ini minuman sehat dan prosesnya cukup lama dan bagus untuk tubuh. Adapun targetnya untuk per bulan yaitu 400 botol dan omset per bulan kira-kira yaitu 10 jutaan. Strategi pemasarannya yaitu strateginya pertama yaitu digital marketing lewat Instagram, TikTok, Facebook, dan lain-lain. Sampling, event kampus, pembangunan kesehatan. Partnership, kafe sehat, tempatnya gym, yoga studio. Branding, kemasan eco-friendly, label informatif. Customer retention, program loyalitas, feedback aktif. Nah itu yang pertama, fungsi manajemen yang pertama. Adapun fungsi manajemen yang kedua yaitu fungsi pengorganisasian atau organizing. Fungsi ini mengacu pada struktur perencanaan, proses produksi, dan pembagian SDM. Nah ini saya bagi, ada beberapa pembagian struktur organisasi. Yang pertama yaitu tim produksi. Tim produksi ini nanti bertanggung jawab atas penyeduhan teh hitam, penambahan gula, inokulasi Scooby, fermentasi, pencampuran bunga telang dan sari apel hingga pengemasan. Ada yang pembagian struktur yang kedua yaitu tim quality control atau disingkat dengan QC, mengawasi fermentasi, mengecek kualitas rasa, aroma, dan keamanan produk sebelum distribusi. Yang ketiga yaitu tim keuangan, mengatur modal awal yaitu yang tadi saya telah sampaikan 15 juta, menghitung biaya operasional dan menghitung omset bulanan yang tadi targetkan yaitu 10 jutaan. Adapun yang keempat, tim pemasaran menangani promosi digital, branding, dan kerjasama dengan kafe atau komunitas. Yang terakhir yaitu tim kreatif dan desain, membuat konten promosi dan kemasan lingkungan.
Poin B ini mencakup pengolahan sumber daya. Yang pertama yaitu kapasitas produksi ditetapkan, yaitu kira-kira 400 botol per bulan. Yang kedua, penentuan lokasi produksi di area kampus atau kawasan perkotaan sesuai target pasar. Yang terakhir yaitu penetapan peralatan fermentasi, ruang proses, dan tempat penyimpanan yang aman. Adapun fungsi yang ketiga, fungsi manajemen yang ketiga yaitu fungsi pengarahan atau bahasa Inggrisnya directing. Meliputi pemberian instruksi, motivasi, dan pembinaan kepada seluruh anggota tim. Poin A, instruksi kerja yang jelas. Mengarahkan tim produksi mengikuti SOP. SOP itu standar operasional. Yang pertama penyeduhan teh, yang kedua pendinginan, yang ketiga inokulasi SCOBY, yang keempat fermentasi 7-10 hari, yang kelima penambahan flavor, yang keenam fermentasi sekunder 2-3 hari, yang terakhir itu yang ketujuh penyaringan dan pengemasan. Adapun poin B dari fungsi manajemen ini, motivasi dan pembinaan. Perlunya motivasi dan pembinaan pada seluruh SDM atau sumber daya manusia yang bekerja di fungsi-fungsi yang telah dibagi tadi. Yang pertama yaitu menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk menjaga kualitas minuman fermentasi. Yang kedua, itu yang terakhir, mendorong kreativitas dalam pengembangan rasa baru, teh hitam, telang, dan apel. Terus poin C-nya, pemberian arahan pemasaran. Supaya terarah, harus adanya pengarahan. Untuk itu yang pertama yaitu mengarahkan tim marketing menjalankan strategi digital. Yang pertama ada Instagram, yang kedua TikTok, yang ketiga Facebook, dan lain sebagainya. Terus mengarahkan kegiatan sampling di event kampus dan pameran kesehatan. Terus menekankan pentingnya respon cepat dan dalam customer service untuk meningkatkan loyalitas. Itu yang diperlukan. Adapun fungsi manajemen yang berikutnya itu fungsi pengkoordinasian atau coordinating, menghubungkan seluruh bagian agar kerja selaras sesuai rencana usaha. Adapun poin A, koordinasi antar divisi. Tadi yang di atas telah dibentuk divisi masing-masing. Ya, di sini dikoordinasikan supaya lebih terarah. Yang pertama, produksi. Produksi itu harus koordinasi dengan gizi atau quality control, memastikan fermentasi aman, tidak terkontaminasi, dan konsisten rasanya. Yang kedua, quality control berkoordinasi dengan pengemasan, memastikan botol, label, dan tanggal produksi sesuai standar atau sesuai SOP yang telah ditentukan. Yang ketiga, keuangan berkoordinasi dengan pemasaran, menyelaraskan anggaran promosi, sampling, dan produksi konten. Dan yang terakhir yaitu produksi berkoordinasi dengan pasar, menyesuaikan volume produksi kira-kira 400 botol per bulan dengan permintaan pasar. Terus adapun poin B, koordinasi jadwal, mengatur jadwal fermentasi primer dan sekunder agar lead time produksi stabil setiap minggu. Itu penting. Yang kedua, koordinasi pengirim produk ke kafe, tempat gym, event kampus, dan toko sehat. Adapun fungsi manajemen yang terakhir yaitu fungsi pengawasan atau bahasa Inggrisnya controlling. Ini dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan sesuai standar dan sasaran usaha. Adapun poin A yang pertama, pengawasan produksi, mengawasi waktu fermentasi 7-10 hari ditambah 2-3 hari agar rasa tidak terlalu asam. Penting itu. Yang kedua, mengecek sterilitas alat dan kebersihan ruang produksi. Harus dan wajib di setiap harinya. Yang ketiga yaitu yang terakhir, mengontrol kualitas SCOBY agar tetap aktif dan sehat. Yang poin B, pengawasan kualitas produk atau quality control. Yang pertama ada uji aroma, rasa, warna, dan pH kombucha sebelum dikemas. Penting sekali agar pelanggan atau konsumen tidak tidak kecewa saat membeli. Terus ada lagi poin kedua yang terakhir, memastikan label, kemasan ramah lingkungan, dan informasi produk sudah lengkap. Penting. Adapun poin C, pengawasan keuangan. Yang pertama, memastikan modal awal digunakan sesuai perencanaan. Nah, penting sekali itu. Yang kedua, menghitung penjualan 400 botol per bulan dengan harga 25.000 per botol. Adapun yang terakhir yaitu memantau omset bulanan agar sesuai target, yaitu targetnya kira-kira di 10 jutaan. Yang terakhir yaitu poin D, pengawasan pemasaran, mengukur efektivitas strategi digital, marketing, engagement atau reach. Yang kedua itu mengevaluasi kegiatan sampling dan partnership untuk meningkatkan penjualan. Dan yang terakhir melakukan pemantauan atau feedback konsumen sebagai bahan perbaikan. Nah, itulah tadi 5 fungsi manajemen yang harus diterapkan dalam usaha agar supaya usaha itu berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan atau hambatan-hambatan yang bisa membuat usaha kita itu rusak atau jatuh merosot atau yang dinamakan dengan kerugian. Nah, itu minimalisir. Jadi harus adanya 5 fungsi manajemen ini diterapkan dengan baik. Jadi mungkin itu saja dari saya. Sekian, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.